Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman wa tifadatan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa tilalal huda wa du'a ilal khair. Melanjutkan pelajaran selanjutnya dalam kitab akhlak, sehingga sedikit demi sedikit kita berubah akhlak kita yang tadinya akhlaknya buruk menjadi baik, yang tadinya kurang ajar sama kedua orang tuanya, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita selalu taat kepada kedua orang tua kita. Dan juga bagi orang tua yang telah meninggalkan kita, kita selalu berfatihah kepadanya, mengharap Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan juga alhamdulillah kita telah membaca ratib. Apa yang kita baca akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'atal marrah jaa yaumil qiyamah wa wajhu kal qamar lailatul badar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atal marrah 100 kali, mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali, maka akan dibangkitkan di yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatul badar, wajahnya seperti bulan di bulan purnama. Jadi luangkan waktu kita untuk membaca la ilaha illallah. Itu bacaan la ilaha illallah 100 kali, entar di yaumil qiyamah wajah kita seperti bulan purnama, indah, bagus, enak dilihat. Kalau sekarang kan masih nggak enak dilihat, tapi ntar kelak mudah-mudahan di yaumil qiyamah muka kita enak dilihat, enak dipandang. Amin. Itu baru cuma ngucapin la ilaha illallah sehari 100 kali. Bagaimana kalau seandainya kita membaca ratibul hadda? Bagaimana kita membaca ratibul atos? Bagaimana kita membaca ratibul idrus? Itu mungkin semua anggota tubuh kita bercahaya dan juga bagaikan bulan purnama. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah barang pasti. Baca la ilaha illallah aja, baca la ilaha illallah aja akan berubah wajah kita seperti komar, seperti bulan purnama. Maka harus buat kita semua untuk meladimi, mengistiqomahkan, membasahi lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya berzikir? Kapan waktunya berzikir? Berzikir itu enaknya waktunya ketika orang-orang lupa akan Allah, ketika orang-orang lalai akan Allah, ketika orang-orang tertidur lupa akan Allah, maka kita berzikir di waktu itu. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulazamah, harus istiqomah, basahi lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu lebih lengkap. Kita baca, jangan sungkan-sungkan. Karena kelak kalau seandainya kita dicabut nyawa kita, kita biasa ngucapin itu, maka kelak ketika dicabut kita selalu ucapkan la ilaha illallah. Karena cabutan malaikat kita sakit. Saking sakitnya biasanya orang itu bakalan kaget. Nah, ketika kaget, apa yang biasa diucapkan akan diucapkan. Yang biasa diucapkan akan diucapkan. Oh, biasa ngomong bangsat misalnya, ketika dicabut bangsat disebut. Tapi kalau biasa menyebut la ilaha illallah, biasa salawat kepada Nabi, akan itu yang disebut ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir hayatnya, ketika menyebut itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pada waktu itu ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di akhir-akhir ketika apa?
ketika nyawanya sudah di tenggorokan, maka pada waktu itu sama malaikat apa? Ditampar sama sayapnya malaikat sehingga tidak sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya sempat, Fir'aun mah masuk surganya Allah. Mumpung dikasih kesempatan, maka jangan sungkan-sungkan kita baca. Jangan sungkan-sungkan kita baca. Juga apa yang disarankan oleh di dalam kitab, disarankan apa? Ketika masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Walaupun di rumah itu nggak ada orang, di rumah nggak ada orang, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, kita selalu. Dan juga apa, dia anjurkan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di dalam kitab, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan la ilaha illallah, maka jauh dari kemiskinan. Jauh dari kemiskinan barang siapa yang masuk ke dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Cuma dikit. La ilaha illallah. Jangan banyak-banyak. Ntar gumuh kalau banyak-banyak. Ya. Terlalu kaya. Kadang-kadang kan kita demennya banyak-banyak tuh, wirid sampai banyak banget. Udah. Kalau udah selesai wirid sombong, udah belagu. Ya udah bersih, udah nggak ada dosa. Makanya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, kan kadang-kadang ada yang namanya istidrot dari Allah. Istidrot ini datangnya dari setan. Ketika kita melakukan kebaikan, itu melakukan kebaikan, kadang-kadang kita ngerasa hebat diri kita. Berarti apa yang kita baca nggak ada manfaatnya. Dan juga apa yang kita baca akan menimbulkan kesombongan. Ini yang dinamakan istidrot. Kadang-kadang, abis baca ini kok jadi begini, abis baca ini gua bisa begini. Nih, ini namanya istidrot, datangnya dari setan yang menyebabkan kita berhenti untuk beristighfar, menyebabkan kita berhenti untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut buat kita jangan sampai mentang-mentang ya punya keajaiban pada diri kita, punya kehebatan sama diri kita, akhirnya lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh segala sesuatu adalah pemberian Allah. Orang yang segala sesuatu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mampu segala-galanya kecuali Allah, kecuali kehendak Allah. Kadang-kadang kan kita bisa begini, bisa begitu. Enggak, kalau Allah sudah punya mau, enggak bakalan bisa. Ini semua yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Ini tangannya bisa bergerak. Tangan kita bisa bergerak. Jangan kita sombongin nih tangan. Ini kalau Allah nggak kasih gerak, nggak bakalan bergerak. Ini mah gara-gara gua mau gerakin aja. Enggak, ini Allah yang gerakin, bukan kita, tapi Allah yang gerakin. Ya, makanya patut buat kita semua menjadikan diri kita segala sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah punya mau, maka bakalan terjadi. Kalau Allah punya mau, bakalan terjadi. Maka patut buat kita ya. Dan juga apa? Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. Dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. Maka seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, nanya kepada Rasulullah, saya tidak pernah melakukan dosa besar. Saya tidak pernah melakukan dosa besar. Nih, kalau seandainya kita mengucapkan la ilaha illallah, akan dihapus 4.000 dosa besar. Nih lihat. Dan seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan dosa besar. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diampuni keluargamu dan juga tetanggamu. Enak gak? Cuma ucapan itu, tapi bukan sembarangan ucapan. Hadirkan hati kita dalam keadaan hadir dan meyakini bahwasanya Allah Esa dan juga Allah satu, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Bukan sekedar baca, bukan cuma baca-baca aja, tapi hadirkan hati kita. Banyak dari kalangan kita, Beb, saya udah ini,
saya udah baca ini, saya udah begini, tapi gini-gini aja, tapi nggak ada perubahan pada diri saya, tapi masih ada aja yang menggangguin saya. Ini berarti ucapan-ucapan tidak menghadirkan hatinya. Maka hati ini perlu kan, faiza fasadat jasadu kullu, faiza salahat jasadu kullu. Kalau seandainya hatinya baik, semuanya bakalan baik. Tapi kalau hatinya buruk, semuanya bakalan buruk. Niatin. Kalau segala melakukan sesuatu, maka awali dengan niat. Innama a'malu binniyat. Kadang-kadang ya, jangan cuma melakukan segala sesuatu. Nih hubbud dunya ra'usul kullah khati. Ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu dilaknat. Bagaimana caranya biar nggak dilaknat? Kita niatin, oh pengen punya mobil, maksud pengen punya mobil buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan nggak dilaknat. Oh pengen jadi orang kaya biar bisa ini, biar bisa, niatin pengen bisa ini, biar bisa nyenengin kedua orang tua, biar bisa nyenengin keluarga. Maksudnya itu, niatin itu, niatnya ibadah. Kalau seandainya niatnya ibadah, maka nggak bakalan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya kesombongan, niatnya mau banggain diri, niatnya mau biar dihormatin sama orang, maka ini bukan termasuk dari niat-niat yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah, karena cinta dunia akan dilaknat oleh Allah. Dunia mal'un, dunia itu dilaknat dan semua isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patut buat kita tanamkan niat. Segala sesuatu mau ngapain aja nih, niatnya baik. Kadang-kadang udah niat tapi masih gini aja. Kalau seandainya nggak niat, nggak bakalan begitu. Kadang-kadang karena niatnya baik, akhirnya double. Niatnya baik, nggak mengharapkan pamrih, nggak mengharapkan balasan, tapi niat benar lillahi ta'ala, karena Allah. Niat baik itu Allah ganti berlipat-lipat ganda. Niatnya baik. Kan paling enak jadi orang baik dan punya niat juga baik. Udah baik, niatnya baik, mulutnya selalu basah bersalawat kepada Nabi. Wah, udah nikmat banget. Hidup mah nikmat. Kalau seandainya punya diri baik, hidup mah nikmat, nggak gelisah aja. Yang gelisah tahu gak yang gimana? Yang ngurusin kepribadian orang tuh gelisah. Dia punya sesuatu, kita yang puyeng. Ini yang menyebabkan kita gelisah. Dia bisa ini, kita yang bingung. Dia bisa itu, kita yang meresah. Dia bisa ini, dia ini. Wah, ini yang menyebabkan banyak dari kalangan kita itu heboh dengan urusan orang lain. Kita hebohkan diri kita buat urusan kita. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Dan juga Nabi memerintahkan untuk zakat. Badan pun perlu dizakatin. Nah, zakatnya badan apa? Zakatnya badan itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Beda itu. Beda orang-orang yang berzikir sama orang-orang yang nggak berzikir. Ya. Man lahu wirid fahuwa kirid. Orang yang nggak punya zikiran berarti dia monyet. Mau dibilang monyet. Apaan sih yang lo baca? Apaan yang lo bisa? Apaan yang istiqomah? Apaan? Pernah punya bacaan pribadi? Punya nggak? Patut buat kita, masa kita disamain sama monyet? Ya, orang yang nggak punya zikiran berarti sama kayak monyet. Ayo, ada segala sesuatu yang kita punya. Karena ada wa muhawain kola, walaupun sedikit itu kebaikan buat kita. Sedikit apa? Oh beb, biasa sehari 10 kali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh biasa sehari 100 kali istighfar kepada astagfirullahaladzim. Yang panjang-panjang dikit aja tapi istighomah. Ya, maka ya kalau kita biasa nih zakatin diri kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu akan
akan menyingkirkan. Kalau tadi masuk ke dalam rumah, bagaimana? Kalau seandainya kita masuk ke dalam rumah baca la ilaha illallah, maka akan menghilangkan kemiskinan. Nah, kalau kita selalu baca zakatin diri kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan menghadirkan hati kita, apa dikatakan? Menyingkirkan atau menghilangkan 9 macam cobaan. 99 macam cobaan. Serendah-rendahnya adalah kesusahan. Kesusahan itu serendah-rendahnya. Lihat, 99 orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kalau seandainya sumpah gelisah kita, kita pergi ke lapangan. Yang kira-kira orang nggak menggangguin orang dan nggak bikin risau orang. Ya, nggak kedengeran juga sama orang. Ente di lapangan itu ente teriak sekenceng-kencengnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ente teriak sekencengnya. Itu insya Allah semua yang menyebabkan kita bete, yang menyebabkan kita sumpah akan hilang dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita biasa sering dengar, barang siapa yang mengucapkan selawat. Nih, selawat, gimana selawat? Banyak faedah apabila kita mengucapkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangnya la ilaha, zikir dengan la ilaha illallah, zikir dengan istighfar, zikir dengan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya selain kekuatan Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau udah Allah punya mau, maka selesai semua. Ada orang kaya raya, rumahnya satu di Kemang, satu di Pondok Indah. Bukan Kemang Sari, bukan. Ya, Kemang beneran ini mah. Rumahnya di Pondok Indah sama rumahnya di Kemang. Di Kemang. Nih lihat, kalau udah rumahnya di sini kaya apa enggak? Kaya. Orang bayar listriknya aja berapa juta. Kaya ini orang. Senang ini orang. Kalau jalan pakai jas, pakai dasi, pakai koper, zaman dulu. Kalau sekarang mah udah nggak pakai koper. Dulu mah pakai koper. Iya, jalan kemana-mana. Kaya ini, senang ini. Subhanallah, dengan seketika Allah kasih miskin, hilang semua hartanya. Bisa nggak? Bisa kalau Allah punya mau. Kenal. Ketika ketemu pada waktu itu akhirnya jadi supir taksi. Maka setelah menjadi supir taksi akhirnya jadi tukang ojek. Sampai akhirnya rumahnya ngontrak dan nggak punya apa-apa. Dengan secepat itu Allah membalikan yang tadinya kaya menjadi miskin. Makanya jangan belagu. Ya, nggak mau berbagi, nggak mau sedekah, nggak mau nyenengin hati orang. Banyak dari kalangan kita ogah nyenengin hati orang. Senengin hati orang. Apabila kita menyenangkan hati seorang muslim, maka kita akan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyenangkan hati muslim. Ya. Ini bukannya banyak kita dengar cerita Nabi itu miskin, bukannya miskin, tapi contoh turi teladan buat kita semua. Contoh kebaikan buat kita semua. Tuh lihat, yang miskin contoh Nabi. Bukannya Nabi nggak mau, Nabi ditawarin apa? Apa yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gunung jadi emas. Siapa yang nawarin? Allah yang nawarin. Allah. Makanya buat kita semua, Nabi nolak. Jangan suka nimbun. Ya. Senengin orang, hidup bakalan senang. Senengin orang, hidup bakalan bahagia. Jangan takut gara-gara nyenengin orang kita jadi miskin. Nggak ada penyebab gara-gara nyenengin orang jadi miskin, apalagi nyenengin keluarga, nyenengin sanak famili, nyenengin istri pahala. Kita nikah maksud tujuannya apa sih?
Nikah ini maksud tujuannya mengharap ridha Allah dan juga mengharap ya amal ibadah kita jadi banyak, karena orang yang sudah bersuami istri pahalanya lebih besar daripada orang bujang. Ya. Orang yang sudah bersuami istri, nih lihat, ini orang yang bersuami istri, sesuami menafkahi istri adalah sedekah. Menyenangkan istri, menyenangkan anak-anaknya, ini adalah sedekah. Ini buat kita semua, ayo tanamkan, jangan kita mikir untuk mengeluarkan sesuatu, karena yang harus kita pikirkan niat yang baik akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang tadi kita telah jelaskan 99 macam cobaan, serendah-rendahnya adalah kesusahan. Ya, kalau kita seandainya kita baca la ilaha illallah. Ya, kita baca la ilaha illallah. Alhamdulillah. Melanjutkan pelajaran selanjutnya, adabul masyi fit thariq. Ya. Adab seseorang berjalan. Jadi bukan sembarangan jalan. Jalan jangan sembarangan. Ada tata cara dan adab dan akhlaknya berjalan. Banyak dari kalangan kita jalan main jalan-jalan aja. Nggak bisa. Ada tata caranya dalam Islam, mengajarkan dari kita lahir sampai kita mati, diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara kerja, bagaimana cara suami istri, bagaimana, semua diajarkan dalam Islam. Semuanya diajarin, sampai berhubungan kita suami istri diajarin sama Islam bagaimana. Oh, caranya biar ini, diajarkan dalam Islam. Kalau kita mempelajari hal itu, akan mendapatkan kebahagiaan. Kita mempelajari, oh anak kok begini modelnya, ini keluar dari syariat Islam berarti. Oh kok yang ini begini modelnya, oh berarti keluar dari ajaran Islam. Oh yang dia lakukan mungkin ada sesuatu yang dia lakukan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh kok keluarga gue begini, oh keluarga gue begini. Ya berarti ada sesuatu ini yang menyebabkan keluarganya berantakan, ada sesuatu yang melanggar perintah Allah, yang melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ngikutin ajaran Islam, kebahagiaan yang dia punya. Jadi kalau seandainya kok hidup gua sama bini gua berantem mulu, ya suami gua kok modelnya begitu banget, berantem mulu. Di dalam rumah itu tidak diajarkan sepak terjangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah suami ahli ibadah, istri ahli ibadah, kebahagiaan yang dia dapat. Si suami nggak kerja, suami nggak dapat apa-apa, istrinya ahli ibadah, pasti qanaah, nerima apa adanya. Tuh lihat, balance jadinya, karena dua-duanya mengenal Allah dan juga cinta kepada Rasulullah. Ada ribut jadinya? Nggak ada ribut jadinya. Kalau dua-duanya kenal agama. Kalau satu nggak kenal satu, ribut yang ada. Pasti jawabannya gini, sholat yang banyak. Gua udah sholat mulu, kata bini. Gua udah sholat nunggang-nunggang, udah capek, sampai hitam jidat gua. Mana katanya lu dapat duit tuh, lihat. Karena enggak. Dia ibadahnya karena duit, bukan karena Allah. Lihat, nggak balance jadinya, ribut yang ada rumah tangganya. Ribut. Maka perjalanan demi perjalanan penuh dengan rintangan. Perjalanan demi perjalanan harus sejalan dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang bagi tilmid ayam si mustaqiman. Sebaik-baiknya seorang murid, sebaik-baiknya seorang pelajar, sebaik-baiknya orang yang belajar, apa sebaik-baiknya? Ada ayam sia mustaqiman, berjalan yang lurus. Berjalan yang lurus. Jalan lurus tahu kan? Tahu jalan lurus? Ketahuilah jembatan Shiratul Mustaqim spiral, bukan lurus. Kita sering dengar jalanan Shiratul Mustaqim itu lurus, enggak, tapi spiral dia. Penuh perjuangan orang mau. Ya, ketika jembat itu penentuan surga atau nerakanya itu manusia. Surga atau nerakanya itu manusia ketika di jembatan Shiratul Mustaqim. Di jembat dia selamat, dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak selamat, dia sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kita yang tagil tilmin ayam siang mustaqiman, jalan yang lurus. Ya. Jalan lurus, tahu jalan lurus? Tahu gak jalan lurus? Apaan jalan lurus? Lempeng aja. Jalannya lempeng aja, jangan belok-belok ya. Iya jalan lurus lempeng aja, jangan belok-belok. Ya. Tahu, kalau jalannya belok-belok, kalau ini bukan bicara bagaimana cara jalan yang lurus, bukan. Tapi ini bicara benar-benar berjalan ya, berjalan. Jangan ente jalannya zigzag. Ente jalan zigzag ditabrak orang. Ya. Jalannya zigzag ditabrak orang, makanya di jalanan paling banyak tikus tuh. Ya ketabrak kelindes karena jalannya zigzag. Dia nyamperin. Nah ini kan salah. Kita bukan binatang, kita bukan tikus. Maka diperintahkan akhlak yang baik jalannya lurus. Ya jalannya lurus. La yaltafitu yaminan wala simalan bighairi hajah. Ya. Jalan lurus, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Ingat, kalau jalan orang yang berakhlak, orang yang terpelajar, jalannya nggak nengok-nengok, lurus saja, menundukkan palanya, tanda tidak sombong, nunduk aja, menunduk, tidak nengok kanan dan kiri, tanda bukan orang yang kepo. Ya, tahu kepo? Tahu nggak kepo? Dikit. Pudul, atau bukan pudul, mau tahu aja. Setahu. Nengok, ya, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan. Security bukan, ya. Hansip juga bukan. Wasit bukan, wasit. Wasit juga bukan. Lu nengok kanan kiri, ngapain kau tahu urusan orang? Kali aja. Tuh lihat. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan diganti dan akan dapat dalam keadaan halal. Paham? Kalau kita ninggalin karena Allah akan diganti dalam keadaan halal. Ngerti ya? Ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi patut buat kita kalau jalan lurus, jangan nengok kanan dan juga jangan nengok kiri. Wah pintunya terbuka tuh, nengok. Wah ada orang rame-rame tuh ikut, katanya lagi main judi, ya kan? Ya jadi koprok. Ini, tuh lagi rame-rame, nggak taunya lagi ribut, ikut nih bro. Kan salah tonjok, kena tonjok, nggak? Kepo, mau tahu aja urusan orang. Paling demen ngelihat kalau pintunya terbuka. Walah, sampai kayak gimana modelnya? Sampai lahar tuh, lehernya patah tuh. Saking keponya. Wala yataharrak biharakatin la taliku bih. Jangan udah jalan nih, jalan, jangan nengok-nengok, lurus, mustaqim, lurus dan nundukkan ke bawah. Jangan nunduk benar-benar nunduk kayak lu kejedot tiang listrik. Enggak, bukan. Jangan ngartiinnya, jangan separuh-paruh kalau ngartiin. Suruh Habib lurus aja dan suruh Habib nunduk aja. Bener-bener nunduk lurus. Nggak nyampe lu kesini, nggak nyampe. Bukan begitu caranya. Jangan ngartiinnya, jangan apa? Jangan baku ngartiinnya. Jangan lebay. Jalanan lurus ya lurus. Jangan mentang-mentang mentang ada belokan tapi nggak boleh lurus akhirnya itu. Jadi ngerti ini yang dipaham kan? Paham. Jadi jalan lurus, jalannya harus lurus ya. Jangan nengok kanan kiri ya. Jangan kepo. Kalau bisa mulutnya selawat kepada Nabi. Subhanallah. Ya. Malah jangan kenceng juga, ntar mentang-mentang biar orang-orang tahu beb kalian. Gua udah nunduk biar orang-orang yang nengok kanan kiri beb ngeliatin gua katanya. Kalau nggak pakai baju orange ya. Wala yataharraku biharakatin la taliku bih. Ya, jangan juga bergerak. Maksudnya bergerak bukannya jadi ntar akhirnya tuh jalannya kaku aja kayak kedebong pisang. Enggak juga. Salah lagi aja. Enggak, jadi maksudnya jalannya jangan bergerak yang menyebabkan orang terganggu gara-gara gerakannya. Ini tangannya goyang-goyang. Apa namanya ini? Pundaknya goyang-goyang. Belagu nggak? Belagu nggak? Demen nggak ngelihat orang kayak begitu? Enggak. Nah demen kita ngelihatnya.
Coba kalau jalannya rapi, jalannya nunduk, jalannya rapi, jalan goblok padahal tuh orang bego, tuh orang kita bilang itu orang pinter apa kagak? Pinter. Pinter. Ini orang baik banget, ini orang pinter banget. Ini udah pinter banget kok, udah SSS dah, udah pinter banget. Jalannya petantang petenteng, belagu banget jalannya. Pinggul lagi apa nih? Pundaknya goyang-goyang, tangannya goyang-goyang. Kira-kira kita nganggap nih orang pinter apa kagak? Bego. Kagak, bego banget nih orang. Gue yakin nih orang bego, padahal pinter banget. Nah, dari jalanannya orang bisa tahu karakternya. Hati-hati. Di Islam diajar ke orang yang model begini berarti sifatnya begini. Dia orang yang model begini berarti begini. Orang ada diajarkan. Makanya kalau kita punya kalau kita lagi berjalan jangan sampai petantang betenteng, ya. Petantang betenteng. Kalau jalannya miring nggak apa-apa dah, kali bawa tentengan itu miring namanya. Ya. Ini nggak bawa tentengan kagak, jalannya petantang betenteng ngeselin. Orang ngelihatnya ngeselin. Akhirnya yang ngelihat jadi dosa. Yang ngelihat aduh jadi dosa. Ya, tuh orang dikit lagi sandung nih. Ya kan gitu. Jalan yang ngeselin. Tuh yang ngelihat jadi dosa. Kira-kira kita dosa nggak? Dosa bikin orang jadi apa? Bikin orang jadi dengki sama kita. Bikin orang jadi kesel sama kita. Dosa. Jadi wala yusriku jiddan fi masjihi wala yubti. Ya. Jangan jalan nih, jangan pelan-pelan. Wala yusri, jangan cepet-cepet. Jangan cepet. Jangan cepet-cepet. Ya. Kecuali mau ngejar sholat bisa harus cepet-cepet. Ya. Harus cepet-cepet. Ada beberapa yang dianjurkan harus dipercepat. Tapi kalau untuk berjalan nggak bisa waktunya, dan maka patut buat kita semua jalannya nggak boleh cepet. Ane dulu pernah jalan dari sini ke Bogor naik mobil kan tenang. Ya dari sini ke Bogor ngebut sama nggak ngebut nyampenya sama. Yang ngebut ngos-ngosan, yang nggak ngebut mah nggak ngos-ngosan. Nyampenya mah sama. Jadi jangan gara-gara cepet akhirnya jadi banyak. Oh ini cepet-cepet buru-buru. Ada ambulan, ada pernah lihat gak? Pernah lihat ambulan ngebut gak? Yeah. Ngebut. Tapi kalau ada yang ngebutnya nggak tahu diri, mungkin ini ambulan emang yang nyupir juga orang belangsak. Ya, orang belangsak dia ngebut sengebut-ngebut nih. Yang mati jadi mati. Tuh. Mati berarti. Orang jatuh terbalik-balik, dia terbalik-balik. Yang mati jadi mati. Benar nggak? Ya, masih ya wala yubti, dan juga jangan pelan-pelan juga. Cepat-cepat nggak boleh, pelan-pelan nggak boleh. Yang boleh? Sedang lah. Tahu ya? Tahu sedang. Ya cepat enggak, juga pelan juga enggak. Kalau pelan ngeselin. Orang pelan tuh ngeselin, cepat juga ngeselin. Bisa kan pelan-pelan, bisa kan setengah-setengah bisa nggak? Setengah-setengah bisa nggak? Bisa. Gak enak kalau buru-buru nggak enak. Buru-buru nggak enak. Ya. Kalau buru-buru nggak enak. Harus balance. Ya. Harus balance. Harus sama-sama Kalau sama-sama enak nggak? Enak. Harus sama-sama enak. Ya, sama-sama enak. Enak kalau udah sama-sama enak. Jangan mikirin diri sendiri. Pelan-pelan. Jangan pelan-pelan dan juga jangan cepat-cepat. Wala yaqulu au yuganni. Dan juga jangan sambil makan. Lihat kambing, binatang yang makannya sambil berdiri. Nabi mengajarkan kita, umat Nabi, kita yang mengikuti sunnah Nabi kalau makan duduk. Tapi buru-buru jongkok, boleh gak makan jongkok? Boleh. Ya, kali sekalian, ya kan? Ya, jadi kalau makan tuh duduk, sempetkan duduk, sempetin duduk dulu. Lagi di mester, lagi ngeliat-liat ikan di mester. Ini ada ibu-ibu lagi duduk di situ rame-rame. Subhanallah, lihat. Ketika itu saya beli teh pucuk. Ketika beli teh pucuk, ini kebetulan berdua.
berdua beli teh pucuk. Habis itu kata setelah beli nih tukang ngasih, kita bayar, kita buka, kita duduk jongkok minum. Lihat kata apa yang dikatakan tadi. Gila deh orang, keren amat, cakep banget. Udah pada menikah belum? Tuh lihat, mau dikawinin gua sama anaknya. Cakep banget. Bingung, mau bohong, bingung, nggak bohong juga bingung. Gitu. Ini lihat, karena gara-gara ngelihat cuma minumnya duduk doang. Padahal mah dia nggak tahu kalau gua susah, dia nggak tahu kalau gua nggak enak, kan dia nggak tahu. Padahal gara-gara ngelihat minumnya duduk. Maka buat kita semua jangan sampai udah jalannya kencang, petantang petenteng, jalan sambil makan, jalannya sambil makan, sambil makan. Yuk, lu sambil makan, sambil nyanyi. Ada nggak? Banyak sambil makan sambil nyanyi, belauran tuh. Itu kan alhamdulillah sih sekarang udah pada pakai masker, akhirnya nggak makan sambil jalan ya, gara-gara pakai masker. Nih lihat, makan sambil jalan, banyak dari kalangan kita sambil makan sambil jalan. Beb, kalau seandainya naik motor minum boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh duduk Om. Hah? Duduk apa jalan motor? Motor jalan. Duduk, boleh nggak? Duduk boleh dong. Boleh, bener boleh ya? Boleh ya. Tapi kebanyakan dari kalangan kita kan udah mentang-mentang duduk minum naik motor, minumnya kan tangan kiri. Wah, itu nggak boleh. Tangan kanan. Lampu merah, Bib, lampu merah. Berhenti bentar doang. Kalau emang rizik mah datang, kalau emang rizik mah ketemu. Kalau emang waktunya diomelin, emang udah waktunya diomelin. Mau ente ngebut cepet gimana juga, diomelin aja, emang udah catatannya lo jam segini bakalan diomelin, kan gitu. Iya. Jadi jangan jalan sambil makan, jangan jalan sambil nyanyi, apalagi di kamar mandi. Ya, kamar mandi. Pernah nonton Indonesia Idol? Nah, nggak punya TV kali. Ya, jadi ketika nonton ditanya, kok bisa, kok suaranya cakep, kalau nyanyi di mana? Di kamar mandi. Nyanyinya selalu di kamar mandi. Ya. Kamar mandi ini tempatnya setan. Setannya tempatnya di kamar mandi. Ketika pada waktu itu setan bilang sama Allah, ya Allah, tempatnya di mana nih? Tempatnya aku di mana? Maka dikasih sama Allah, kamar mandi tempatnya setan. Makanya nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Kalau udah lama-lama kamar mandi, udah urusannya berabe, macem-macem udah. Ya macem-macem, pikirannya jadi macem-macem, menghayal kemana-mana. Setan. Ya menghayal kemana-mana. Bakalan dah yang nggak mungkin, wah ilah dia hayal-hayalin. Nih gue lagi berak, kayak ntar bakalan terbang nih gue. Ada yang begitu. Hayalannya jadi kemana-mana, udah setan, karena mahal sayatin. Tempatnya setan adalah di kamar mandi. Ini lagi nyanyi di kamar mandi. Kalau udah nyanyi kan lupa waktu. Waktu. Kalau seandainya nyanyi yang menyebabkan kita senang, maka salawatlah. Jadikan salawat yang menyebabkan kita senang. Temen jangan di kamar mandi juga. Ya, harus ada adab dan akhlaknya. Ya, jadi kalau kita nggak boleh di kamar mandi sambil nyanyi, sambil ngomong di kamar mandi. Kira-kira yang bakalan teriak-teriak nih, biasanya nih, ya yang laki-laki, ya yang perempuan mah enggak dah. Yang laki-laki biasanya lupa bawa anduk. Mama anduk, ya enggak? Bagi ibu anduk, begitu nggak? Hah? Apa mandinya mandi koboi kali? Nggak pakai anduk. Ya jangan siapin semuanya yang menyebabkan kita nggak teriak-teriakan di kamar mandi. Yaqra'u kitabah wa huwa yamshi. Wah, biar dibilang pintar, jalannya sambil baca kitab. Atau jalannya sambil baca koran. Ada yang begitu? Doain nih biar selamat tuh orang. Baca koran semuanya nggak kelihatan. Ada? Jangan, kita nggak boleh ya biar dibilang pintar, biar dibilang enggak.
Ada tempat-tempatnya, menempatkan sesuatu pada Tempatnya. jangan sembarangan, tempatin sesuatu pada tempatnya. Jangan main duduk main sambil jalan sambil baca. Kadang-kadang ketawa sendirian. Banyak tuh. Jangan sampai kita begitu, karena kita orang yang terpelajar dan juga kita adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang kita pelajarkan. Wa an yabtaida anil wahal wal ausah, dan juga jauhin dari anil wahal yang becek, wal ausah yang kotor. Ini enggak, yang kotor malah kita kobok-kobok. Yang kotor nih kita tendang tuh, air botol kotor tendang. Semua yang kotor kita lah, air kobok-kobok, dikobok-kobok, bahkan cuci muka di air, genangan air. Ya, ada nggak yang ini? Ada. Kita normal nih, kita benar, kita punya pikiran, kita bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang kotor, mana yang bersih. Harus kita bisa bedain. Ya, jangan sampai kita kalau jalan ada yang kotor minggir, jangan mentang-mentang Bib, tadi kan Habib suruhnya lurus aja, akhirnya ada kotor, lu lurus aja, lu injak tuh comberan. Bukan, lihat yang kotor jauhin, yang ausah yang kotor, yang becek wahal juga yang becek kita jauhin. Ya, biar enggak najis. Ya, biar enggak najis kali aja itu air najis. Kali aja yang kotor itu najis, sehingga akhirnya kita nggak sah dalam sholat kita. Ya. Likai layak tubuh au yatawassah taubuh. Ya, maksudnya apa? Biar nggak begitu, biar nggak terkena najis, biar kita nggak jatuh, ya, biar kita nggak jatuh. Ntar apaan sih, Bib? Kenapa sih? Ntar baju itu kotor. Baju ntar kok kotor. Wa an yabtaida aidan anil ziham. Ya, dan juga kita jangan sampai berebutan. Ini berebutan di jalanan. Sambil jalan sambil berebutan. Tahu berebutan? Ya, jangan sampai. Kita jalan yang benar. Likai yastatiuma bi ahadin. Akhirnya gara-gara berebutan, banyak gak berebutan? Ibu-ibu berebutan sayuran. Ya, akhirnya tuh gerobak sayuran terbalik. Ada nggak? Ada gara-gara berebutan sayuran. Yang anak-anak berebutan mainan, akhirnya nabrak orang, akhirnya kecelakaan. Yang benar kita jalannya, au yadi'a alihi say'un min adawati. Gara-gara kita berebutan, gara-gara kita jalannya sembarangan, belagu, ngeselin, betantang betenteng, au yadi'a alihi say'un min adawati. Akhirnya bisa menyebabkan hilang. Bisa nyebabin hilang segala sesuatu yang kita punya. Jalannya betantang-betenteng, dompetnya nongol jatuh. Jalannya betantang-betenteng, gak? Cincinnya jatuh, jamnya jatuh, bisa menyebab gara-gara tidak di jalannya nggak pakai akhlak. Wa an la yaqifa fit thariq. Jangan berhenti jalanan. Jangan diberhenti di jalanan. Jangan parkir juga sembarangan. Jangan mikirin diri sendiri. Ini lagi pengajian. Enggak. Kadang-kadang kan orang ada yang buru-buru. Kadang-kadang ada orang yang emang dia datang mau di pengajian di tempat lain. Gara-gara kita halang-halangin, akhirnya jadi terganggu. Jangan sampai diri kita gangguin orang lain. Ya. Jaga diri kita kalau mau dijaga. Jangan berhenti di jalanan. Nih, kadang banyak dari kalangan kita ngobrol sambil jalan sambil ngobrol di motor. Kita mau buru-buru susah, kita mau nyelip kagak bisa. Ya, dia ngobrol di jalanan. Emang lu kira jalanan punya anak nenek moyang lu kan kagak. Banyak kan dari kita? Ngobrol di situ, ada lagi yang ngomongin arisan di situ sambil naik motor. Kita jangan berhenti di jalanan. Li'ajlil fudul. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita berhenti karena fudul, karena mau tahu urusan orang. Mau tahu urusan, berhenti di jalanan mau tahu urusan orang. Akhirnya yang tadinya nggak salah jadi kesalahan. Yang akhirnya yang tadinya nggak repot jadi repot. Ya, paham? Au yastafifu ahadin bi ahadu zumalaih. Dan juga jangan nyetop orang di jalanan. Kalau nyetop orang, ketemu teman di jalanan di stop, jangan bukan akhlak yang baik itu.
manggil teriak-teriakan, woi sini woi. Ini bukan akhlak. Kalau orang yang baik ngomongnya lemah lembut, nggak pakai teriak-teriakan, ya, nggak pakai teriakan. Gara-gara teriakan ente yang dia menganggap dirinya, wah itu kayak manggil gua, kebalik dia. Padahal ya GR amat, lu bukan lu yang dipanggil, lu teriak-teriakan manggilnya. Jadinya kan gua nganggap kirain manggil gua. Aneh sering banget tuh lagi jalan di gang, woi kita nengok, ya nggak tahu nih udah pede banget kirain manggil kita mau ngasih duit, tau-taunya kagak, bukan manggilnya, salah orang, salah tuh lihat. Makanya jangan teriakan, jangan berhentiin orang di jalanan. Hatta la yata'akhir an mi'atil madrasah. Gara-gara kita berhentiin, akhirnya dia terlambat berangkat kerja. Dia terlambat berangkat sekolah. Dia terlambat segala sesuatu hajatnya, dia terlambat gara-gara kita berhentiin. Yang orang-orang baik lagi diem aja, nggak, iya udah dah, ya padahal mah udah kebelet. Ya, gara-gara kita berhenti banyak. Hati-hati. Kita mas sama azulmat, walayam zahma'ahum. Kalau kita lagi jalan rame-rame juga jangan canda di jalanan. Ya, kalau lagi jalan rame-rame jangan bercanda. Jangan bercanda. Bercanda juga ada adab dan akhlaknya. Bercanda juga harus ada tempat-tempatnya. Jangan sembarangan bercanda. Iya. Wala yarfa sautahu idza takallama, jangan bicara, jangan kenceng-kenceng, au dhahik, ketawa juga jangan kenceng-kenceng. Ini suaranya cakep, ini ketawanya juga cakep. Takutnya kita ketawa kenceng-kenceng malam-malam, kasihan yang lain. Takutnya kuntilanak kan gitu. Iya. Oke, jangan pelan-pelan aja. Kita Allah ciptain kita dua telinga, kanan dan kiri. Sebelum semua segala sesuatu Allah fungsiin, itu telinga dulu. Ketika kita lahir di muka bumi, kita lahir di dunia, itu mata belum berfungsi, mulut belum bisa ngomong, kira-kira bayi bisa ngomong nggak? Enggak kan? Nggak bisa ngomong, mata juga masih belum bisa memandang. Ya, tapi telinga udah bisa. Telinga udah bisa ngedenger. Makanya kalau udah lahir, apa yang kita harusin? Azanin. Karena yang udah berfungsi itu telinga. Ya. Jadi ini diciptakan oleh Allah. Jangan kenceng-kenceng denger gua. Ya. Faqulu dzalik wa bihamdihi, semua segala sesuatu yang tadi wala yastazi bi ahadin, jangan ngeremehin orang. Jangan ngeremehin orang. Mungkin dia sekarang susah, mungkin beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian dia bakalan kaya, bakalan sukses. Nah, mampus loh. Makanya jangan ngeremehin orang. Kita nggak tahu kehidupan orang, karena yang menentukan kehidupan adalah Allah. Kita nggak tahu. Yang kaya ngeremehin yang miskin ngeremehin yang kaya, ada nggak? Jarang. Iya. Lihat, jangan belagu-belagu hidup. Jangan belagu, kalau udah Allah punya mau, berantakan kita punya hidup. Ya, hati-hati. Jangan ngeremehin orang. Yang kita ngeremehin orang, kadang-kadang tuh orang yang nolongin kita. Udah kita remehin, tau-taunya dia lagi yang nolongin. Nah, malu sendiri kita. Faqulu dzalik wa bihunjin. Ini semua adalah perbuatan yang jelek. Wala yaliqu litil min mu'adzab. Enggak bagus buat orang thalibul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu melakukan hal-hal yang seperti tadi. Wala yansah salam ala man yusadiquhu, dan juga jangan sampai lupa kalau ketemu senyum, dan juga ucapkan salam. Salam. Jalan di mana, ketemu di jalan, ucapkan salam. Wa khususan idza kana waliduhu aw ustadi, apabila ketemu sama orang tua, ya ketemu sama guru, maka ucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liashabina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma bihaqqil Fatihah wa salatil Fatihah wa bi safaatil Fatihah iftah lana babul khair, iftah lana babal nikmah, iftah lana babal rizqi, iftah lana babal sehat, iftah lana babal salama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.